L. Partino, tempat tanggal lahir Purworejo 20 Agustus 1951. Alamat beliau di Gria Majinglor, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Saat ini sebagai Guru Besar Psikologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jabatan terakhir beliau di Universitas Muhammadiyah Papua sebagai rektor, kemudian organisasi profesi sebagai Ketua Dewan Penasihat DPP ADRI, kemudian ada Wakil Ketua di bidang penghargaan dan perlindungan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia. Terus ada Ketua Divisi Sertifikasi Akreditasi Pengurus Besar ABKIN, apa nggak tahu saya. Beliau masih sebagai di organisasi sosial, beliau masih Ketua 1 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Parwil Irian Jaya, kemudian menjadi Ketua Dewan Penasihat IJMI Korwil Papua, Ketua PWM Papua 2010-2015, lanjut sampai 2022 ya Prof ya. Sampai sekarang ternyata masih jadi Ketua Pimpinan Wilayah ke-23, Pimpinan Wilayah 23, Tapak Suci Papua, sampai sekarang. Berarti luar biasa ini Prof Partino. Dan masih sebagai kemudian penasihat Majelis Ulama Indonesia wilayah Papua dari 2009 sampai 2024. Untuk pengelolaan luar negeri ke Sandwich University Iowa Amerika Serikat, kemudian promotor disertasi doktor di University Muhammadiyah Malaysia tahun 2022 sampai sekarang. Kegiatan lain beliau masih sebagai asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, kemudian asesor Akreditasi Mandiri Nasional, asesor Nasional Sertifikasi Guru. Nah ini bermasalah. Bagi teman-teman guru yang sertifikasi bisa bersama beliau. Kemudian fasilitator nasional dan wilayah sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian juga beliau sebagai auditor mutu akademik nasional perguruan tinggi dari tahun 2018 sampai sekarang. Berikut CV dari Prof Partino. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Wareh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu abada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga sampai ke hari yang ke-22 kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita puasa di bulan Ramadan dengan lancar. Ini semua karena mendapat izin dari Allah. Kalau kita tidak diizinkan oleh Allah, nggak akan bisa puasa. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling saya muliakan Prof Imam Robandi, ini tokoh yang sangat luar biasa di Hero Society, sekarang Hero Tisen ya. Tisen itu warganya itu. Ini tetangga saya, karena saya di Purworejo ke barat sedikit, ke rumah saya itu. Ayo ke Gombong itu naik sedikit, itu rumahnya Prof Hero itu. Iya betul. Luar biasa ini, sama-sama dulu di Dewan Guru Besar Indonesia yang memberikan pencerahan dan inspirasi bagi banyak orang di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Mas Wareh, Mas Dr. Wareh yang memandu acara ini luar biasa. Mas Wareh itu namanya Jawa banget, karena Wareh itu artinya air. Dan sedekah yang paling baik itu adalah air, itu kata para ustadz demikian. Jadi nama Wareh itu yang sangat luar biasa. Sekarang ini Prof, air, energi dan pangan menjadi topik dunia.
Nah, dan itu kan bagaimana ketahanan pangan, ketahanan air itu kan sumbernya. Karena tanpa air kita kan tidak bisa hidup. Semua hidup dari air. Makanya termasuk hidroponik juga kan juga sumbernya dari air, itu yang sangat luar biasa ini. Jadi memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Kebetulan Dokter Isuki yang selalu memantau perkembangan kita sampai sekarang ini. Saya berterima kasih sekali dan saya mendapat kehormatan untuk bisa mengisi acara ini meskipun pengetahuan saya sedikit sesuai dengan apa ya yang disampaikan oleh bahwa kita diberi ilmu kecuali hanya sedikit, ini sedikit yang nggak ada artinya barangnya, tapi mudah-mudahan juga masih ada manfaatnya. Juga kepada para anggota IRO seluruh Indonesia yang insya Allah dirahmati Allah, dan insya Allah kita akan dikumpulkan suatu saat di tempat yang kita tuju nanti. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan di surganya Allah, Jannatun Naim. Ya, karena itu sudah janji Allah. Ya, mohon maaf, saya ini hanya menyajikan yang ringan-ringan saja, karena puasa itu nggak perlu yang berat-berat, karena yang ringan saja mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ini puasa Ramadan ini sesuai dengan bidang saya tinjau dari psikologi. Waktu itu saya mengajukan judul karena tidak dikasih, saya bilang 10 keistimewaan umat Muhammad, tapi mungkin lebih bagus ini. Next, monggo. Ya, tujuan akhir puasa agar kita itu mencapai la'alakun tatakun. Ini akhir di surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi muara dari semua kegiatan kita di bulan suci ini adalah kita menjadi takwa, bukan yang lain-lain. Takwa itu apa? Takwa itu adalah kesadaran tertinggi terhadap Allah. Jadi kita memang sadar kalau kita itu punya Allah, kita itu dari Allah, kita itu diurus oleh Allah, kita itu dirawat oleh Allah, dan kita akan ditarik kembali oleh Allah. Efek positif puasa apa? Aspek spiritual dan aspek psikologis. Jadi ada hubungan bagaimana secara keagamaan dan bagaimana secara psikologis. Seperti yang dicitat oleh riwayat Bukhari dan Muslim. Man soma Ramadana imanan wahdi saban gofirallahu mata qadama min. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ini hal yang sangat luar biasa. Dosanya yang lalu itu akan diampuni. Lah dosa kita itu tidak terbilang. Dan dosa kita itu nggak akan mungkin kita hitung juga. Sama dengan nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah itu tidak mungkin akan kita bisa hitung. Sejak tadi pagi kita bangun alhamdulillah matanya bisa terbuka. Itu juga sudah suatu nikmat. Bisa bangkit dari tempat tidur itu suatu nikmat. Terus langsung ke toilet itu juga sudah nikmat. Bisa jalan, bisa kembali lagi, bisa ke ruang dapur, ini bagi mbak-mbak semua untuk menyiapkan sahur, itu juga suatu nikmat. Menikmati kenikmatan makanan, minuman yang sangat luar biasa. Ini nggak akan bisa kita hitung. Sama dengan dosa kita. Kita kadang-kadang tidak sadar juga membicarakan atau gibah pada orang, padahal tidak sengaja menggibah, itu juga dosa. Bukan kita masuk surga karena amal kita. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Karena kalau dipikir-pikir, berapa sih kita bisa membayar Allah untuk bisa masuk surga? Itu tidak mungkin akan bisa. Hanya karena rahmat Allah saja kita bisa masuk surga. Karena dosa kita yang begitu luar biasa. Tapi karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, maka kita diberi kesempatan. Dosa-dosa yang lalu saja sudah bisa diampuni.
Kalau namanya Allah sudah ridho, apa yang akan kita inginkan itu pasti akan tercapai. Kalau Allah sudah ridho, maka apapun kita itu bisa. Sama aja dengan kalau Allah sudah ridho, kita akan berjalan menuju ke Allah itu juga sangat mudah. Lain dengan kalau kita tidak ridho. Jadi ini kita sudah alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diampuni dosa kita yang lalu. Makanya kita tinggal 8 hari, 8-9 hari puasa ini. Marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya peluang yang Allah limpahkan kepada kita semua. Janganlah kita sia-siakan peluang yang sangat hebat ini. Bahkan nabi-nabi lain saja iri kepada Rasulullah. Karena apa? Tidak diberikan keistimewaan seperti Rasul. Nah, kita sudah sangat luar biasa, maka kita manfaatkan peluang-peluang yang ada. Karena apa? Siapa yang bisa menjamin bahwa Ramadan tahun depan 1447 Hijriah kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan? Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa kita akan bisa sampai ke sana. Makanya pesan dari para ulama, berpuasalah untuk saat ini dengan puasa yang terbaik. Karena tidak jaminan bahwa puasa yang akan datang kita akan bisa dipertemukan. Apalagi puasa yang masih 1 tahun lebih lagi. Yang sekarang aja, jangankan sekarang, besok akhir puasa apa kita juga bisa sampai. Apalagi bulan-bulan berikutnya. Maka marilah peluang-peluang yang ada, peluang-peluang emas ini kita manfaatkan sebaik mungkin dengan mengisi dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan. Apalagi ini tinggal beberapa hari lagi, marilah kita tingkatkan ke ibadahan kita, terutama bagaimana kita iktikaf, bagaimana membaca Al-Quran dan sebagainya, untuk menggapai malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik 1000 bulan, lebih baik. Untuk malam 1000 bulan itu Lailatul Qadar itu hanya umat Rasulullah, hanya kita yang diberikan. Eman atau sayang kalau kita enggak menggapai itu. Ya, aturannya itu bulan hari-hari ganjil ya, malam-malam ganjil. Tapi sebaiknya enggak usah ganjil saja. Kalau saya kerjakan semua, genap ganjil, hantam semua. Karena apa? Itu kan pahalanya yang sangat luar biasa. Monggo, next. Hikmah puasa, ini dari sisi psikologi. Jadi yang pertama meningkatkan pengendalian diri atau self control. Yang kedua, meningkatkan ketahanan mental dan daya juang. Yang ketiga, meningkatkan ketenangan dan mengurangi tekanan mental. Yang keempat, meningkatkan rasa syukur dan well-being. Yang kelima, meningkatkan nilai sosial. Dan yang terakhir, meningkatkan pengendalian perilaku seksualitas. Next. Meningkatkan pengendalian diri atau self-control. Puasa mengajarkan kita untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum, yang mengganggu kekhusyuan kita. Melatih kontrol diri yang lebih baik. Sabda Rasulullah, sesungguhnya puasa itu perisai dari keburukan. Tidak berkata kasar dan berbuat bodoh. Tidak bertengkar. Maka kita harus mengatakan maaf, saya sedang berpuasa. Jadi ini kita sudah ada kendali diri. Jadi puasa itu sebagai kendali diri kita agar kita tidak kebablasan. Nah, kadang-kadang orang bicara juga kebablasan. Tapi dengan puasa ini kita sudah mulai diatur. Kontrol diri kita itu diatur. Jadi kita tidak mau sembarangan. Diajak bertengkar saja ya kita hindari. Misalnya di jalan, sama-sama naik motor ada orang yang ngebut terus kayak mau nyerempet kita. Ya sudah, kita tinggal astagfirullah, kita minta mohon maaf. Karena apa? Ya mudah-mudahan mereka bisa selamat. Kadang-kadang di jalan raya itu ya sering meningkatkan emosi kita. Kita sudah ngantri baik-baik, dia nyelonong saja dan sebagainya.
Nah itu kita harus pada waktu bulan puasa itu harus kita bisa mengendalikan diri, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, emosi kita terkontrol. Next. Puasa memberikan perlindungan psikologis untuk pengendalian emosi dan tidak mudah terprovokasi. Apalagi sekarang namanya medsos yang sangat luar biasa. Ada yang mengajak kebaikan, tapi ada juga yang memprovokasi. Itu di medsos. Nah, kita bisa mengendalikan diri kita tidak, emosi kita bisa tidak. Karena kadang-kadang udah teman kita ngomongnya begini, langsung kita tinggal nutul sana sini, ternyata itu juga tidak bagus. Nah ini harus kita kendalikan, emosi kita harus dikendalikan, jangan mudah terprovokasi. Kadang-kadang kan ada itu yang memprovokasi karena Pertamina sudah begitu luar biasanya, korupsinya bilang ya sudah semuanya penjarakan dan semua dihukum mati. Kita ikut-ikut ya sangat setuju mati, dihukum mati. Nah itu kita tidak perlu harus terprovokasi. Kita harus renungkan untung ruginya apa. Puasa berhubungan dengan kestabilan emosi dan kesejahteraan mental. Kalau kita puasa itu, maka emosi kita itu relatif akan stabil, tidak akan mudah marah, tidak akan mudah tersinggung. Nah kalau kita sudah tidak mudah tersinggung, mental kita akan sejahtera, kita akan nyaman. Inilah yang sangat perlu untuk kita, bagaimana kita itu bisa bahagia kalau mental kita itu masih terombang-ambing. Kalau kita sudah tenang, emosi kita sudah kita kendalikan, ya mental kita akan sejahtera. Kemampuan menahan diri, membantu individu mengelola emosi, mengurangi impulsivitas, dan meningkatkan ketenangan batin. Jadi puasa pun itu juga membuat batin kita itu bisa tenang. Sama saja dengan sejahtera mental. Jadi batin kita itu akan lebih tenang. Next. Meningkatkan ketahanan mental dan daya juang. Meningkatkan ketahanan mental dan daya juang. Jadi ini manfaat-manfaat puasa. Puasa mengharuskan kita menahan rasa lapar, haus dengan penuh kesabaran. Kita itu sabar, meskipun tidak ada orang yang mengawasi kita akan tetap sabar sesuai dengan aturan untuk buka puasa. Kalau belum waktunya buka puasa, meskipun kurang 1 menit, kita tidak akan memaksa kita untuk buka puasa. Ini adalah kesadaran kita bahwa kita itu sadar dan juga kita itu sabar. Kita penuh kesabaran, sadar bahwa itu memang sudah aturan, ya kita ikuti. Kita tidak akan melanggar hal-hal yang melanggar aturan. Jadi kita harus patuh, 100% patuh. Tidak ada kekecualian, kecuali kalau kita memang uzur syar'i. Kalau kita sakit ya apa boleh buat. Itu kan ada aturan-aturannya. Ketidaknyamanan ini hanya bersifat sementara, dan si individu dilatih untuk bersabar. Kita lapar itu tidak nyaman, karena biasanya jam 8 pagi kan sudah minum kopi atau minum teh atau susu, sudah makan lainnya. Pagi-pagi kita tidak minum, kita bersifat sementara. Sampai jam 3 hausnya luar biasa, sampai jam 4 harusnya luar biasa. Dan di sini kita itu dilatih untuk bersabar, sabar berapa menit lagi. Dan kalau anak kecil, ini biasa zaman dulu saya, kurang berapa jam ya buka. Tapi kalau kita sudah dewasa, ya sudah, nanti kalau sudah waktunya kan akan datang. Karena waktu itu akan berjalan sesuai dengan aturan. Allah yang mengatur waktu berjalan, berapa menit, berapa detik, berapa jam, itu Allah yang punya kuasa. Jadi kita hanya tinggal sabar. Karena orang-orang yang bersabar, karena Allah itu akan bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin.
orang yang berpuasa belajar mengelola emosi negatif. Negatif yang tidak sabar, mudah marah, mudah frustasi. Ini tidak sabar, mudah marah, dan frustrasi itu sebenarnya pada hakikatnya akan merusak diri kita. Karena apa? Kalau mudah marah, nah ini kalau dari segi kesehatan, ini kan ada Mbak Dokter Izuki, itu yang tahu persis. Bagaimana kalau di psikologi Val itu juga dipelajari di psikologi Val, bahwa marah pun akan menguras energi kita, energi yang tidak ada manfaatnya. Ini adalah hukum-hukum dari hukum fisika. Energi itu akan sudah ditaruhkan ke sana. Makanya akan untuk yang lain akan berkurang. Frustrasi itu juga untuk apa? Nah ini, makanya berpuasa itu untuk mengelola emosi supaya kita lebih sabar. Puasa merupakan suatu cara untuk mengelola emosi dengan baik dari waktu ke waktu. Dan sebenarnya kalau sudah puasa begini, kita itu bukan berarti sudah selesai puasa di bulan Ramadan, sudah selesai, tidak. Tapi efek-efek positifnya, dampak positifnya harus tetap kita laksanakan. Maka Allah memberikan ada 1 pekan untuk puasa ba'da Idul Fitri. Puasa Senin Kemis bisa dilaksanakan. Puasa Ayamul Bid juga dilaksanakan. Apalagi yang hebat lagi puasa Daud. Itu ternyata semua, kalau menurut penelitian yang sangat luar biasa, itu semua itu mendatangkan kesehatan. Ini bukan saya yang ahlinya di bidang itu, tapi seperti Mbak Izuki itu yang ahlinya untuk masalah kesehatan. Makanya ada yang mengatakan juga berpuasalah untuk sehat. Jadi ada cara-cara itu. Bahkan yang sangat luar biasa, untuk 2 atau 3 tahun yang lalu di Bandung diselenggarakan seminar internasional. Saya lupa di Universitas Pasundan atau universitas apa yang punya Kristen atau Katolik. Pematerinya dari luar negeri yang menyinggung hasil penelitiannya tentang manfaat puasa untuk kesehatan. Itu autopagi, bahwa di autopagi itu puasa yang paling tidak 12 jam, ternyata sel-sel yang hidup itu memakan sel-sel yang mati. Ini bukan bidang saya, tapi hanya sedikit menyinggung. Next. Puasa memberikan waktu untuk refleksi, kontemplasi, dan kesadaran. Jadi kita bisa refleksi diri, melihat refleksi diri kita seperti apa. Kilas balik, kita seperti apa. Kontemplasi, kita itu merenung. Ini di kajian-kajian filsafat kalau kontemplasi, jadi kita merenung. Makanya ini, untuk poin ini, puasa memberikan waktu untuk refleksi, kontemplasi, dan kesadaran ini cocok ketika kita itu malam-malam di masjid untuk iktikaf. Dengan tidak menikmati makanan, minum, dan hiburan, individu akan mempunyai peluang untuk fokus meningkatkan diri dalam beribadah tambahan, merenungkan perilaku dan tujuan hidupnya. Nah itu kita kalau di filsafat Jawa kan ada sangkan paraning dumadi, tujuan kita juga kemana, kita dari mana mau kemana. Kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah, itu hakikat kita. Praktek reflektif ini akan menumbuhkan kejernihan emosi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pikiran dan perasaan yang merupakan komponen ketahanan mental. Next. Meningkatkan ketenangan dan mengurangi tekanan mental. Kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat sementara dari rutinitas sehari-hari. Jadi yang rutin-rutin itu juga bisa kita tinggalkan sementara. Saat puasa bisa lebih fokus dan ibadah pada Allah. Nah kita kan juga ada tambahan-tambahan. Coba sekarang kan banyak kalau namanya puasa yang sholat maghrib, banyak rajin-rajin lagi sebelum ada sudah pada yang datang. Terus nanti isya juga begitu, subuh juga begitu. Puasa sebagai ibadah mensucikan jiwa dan selalu mengingat Allah. Ini dari segi spiritual. Membangun rasa kebersamaan melalui berbagai kegiatan Ramadan.
takjil bersama di masjid, acara buka bersama, tadarus, sholat berjamaah, maghrib, isya, dan subuh. Next. Meningkatkan rasa syukur dan well-being. Well-being adalah kesejahteraan psikologis secara keseluruhan. Nah, bagaimana kita bisa bahagia kalau kita tidak pandai bersyukur. Nah, makanya ini diingatkan meningkatkan rasa syukur, menghargai nikmat Allah ini di surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Jadi Allah itu sudah memperingatkan kepada kita bahwa barang siapa yang pandai bersyukur atas nikmatku, maka Allah itu akan menambah-nambah nikmat. Tapi ingatlah, kalau kalian itu kufur, tidak pandai mensyukuri nikmatku, inna adzabila sadid, maka ada buah amat pedih. Maka sekecil apapun kita itu harus bersyukur. Bahkan yang lebih ekstrim, sakit pun kita harus bersyukur. Karena apa? Sakit itu jangan-jangan menjadi kafarat, mengurangi dosa-dosa kita. Saya ini ya cerita, sudah beberapa hari sakit di telinga kiri, dan sudah saya nikmati tadi malam sampai hampir jam 11 di dokter ahli THT. Alhamdulillah, malam pagi sudah siap betul ya. Itulah. Saya syukuri. Bagaimana kalau kita tidak bisa mensyukuri ketika kita sakit? Jangan waktu kita sehat saja kita mensyukuri, kalau sakit mengeluh, bahkan mengatakan bahwa Allah tidak adil. Apalagi kalau kita punya rezeki banyak, alhamdulillah ya Allah, ini rezeki yang sangat luar biasa. Tapi ketika kita lagi pahit itu, aduh Allah ini tidak adil. Padahal itu Allah itu selalu menguji kita. Baik kita dalam kekayaan, dalam kepintaran, dalam jenjang karir yang paling tinggi, maupun kita lagi downgrade atau paling bawah, kita tetap harus bersyukur. Karena supaya apa? Kita akan well-being kita akan meningkat. Kita akan berbahagia. Bahagia itu tidak mahal-mahal, yang penting kalau kita pandai bersyukur, kita akan bahagia. Bersyukur itu tidak harus kaya dulu, tapi bersyukur dulu nanti baru kaya. Mendorong perilaku positif. Zakat, beramal, memaafkan, kontribusi pada kesehatan mental. Jadi ternyata perilaku positif zakat itu juga sangat luar biasa. Karena apa? Di samping harta kita, terutama itu untuk zakat mal, itu ada hak-hak orang lain yang perlu dikeluarkan. Ini adalah perilaku positif kita, perilaku sosial kita. Itu adalah nilai-nilai beramal. Dan juga kita harus pandai memaafkan. Inilah yang memberikan kontribusi pada kesehatan mental. Dalam Al-Quran, kata sholat terdapat 83 kali, kata zakat 30 kali, kata sholat dan zakat bersama-sama 27 kali. Ini betapa pentingnya sholat dan zakat selalu berdampingan untuk mengingatkan kita. Lanjut. Dari sholat dan zakat berdampingan. Wa aqimus sholat, wa atu zakah, warka'u ma'aroki'in. Tegakkanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang rukuh. Ini di 43. Ini kalau tidak salah di surat Al-Baqarah ayat 43. Jadi itu ditekankan seperti itu. Lanjut, Mbak. Meningkatkan nilai sosial. Waktu puasa seseorang dianjurkan untuk melakukan ibadah horizontal, memberi makan orang lain yang berpuasa, infak, zakat fitrah, zakat mal, fidyah. Nah, bahkan sudah dijanjikan bahwa ketika kita memberikan orang berbuka puasa, kita itu akan mendapatkan pahala puasanya orang yang kita beri makan dan tidak mengurangi ganjaran dari orang yang berpuasa. Jadi sama-sama untung. Puasa akan meningkatkan nilai-nilai sosial. Nah,
itu seperti zakat mal dan sebagainya, itu meningkatkan nilai sosial. Kekuatan puasa dalam menghidupkan atau memperkuat nilai-nilai hidup sosial dan agama dicapai melalui proses pengulangan. Jadi proses belajar ini dalam psikologi itu harus terjadi berulang-ulang. Kalau sekali ini tidak akan membekas, tapi dengan memudahkan, jadi membiasakan menjadi kebiasaan yang baik. Kalau kita biasa bersedekah, ya kita itu akan bersedekah. Bersedekah tidak harus besar dan luar biasa, tapi itu adalah proses belajar juga. Kita mulai dari yang kecil-kecil, tentunya sesuai dengan ya kapasitas kita. Masa kita sedekah di masjid subuh itu hanya 1.000 atau 2.000, kita malu dong. Kita malu pada apa? Pada Allah. Kita sudah diberi kehebatan yang luar biasa, kok masa masukkan di kotak amal masjid 1.000, 2.000. Ya kita ukur-ukur diri, kita tahu diri sudah diberikan rezeki yang sangat luar biasa oleh Allah, masa begitu. Juga saya selalu mengajari kepada cucu, ya itu kasih uang 1.000, 2.000 atau berapa itu untuk ke masjid. Itu untuk pembiasaan, karena terjadinya prosesnya pengulang-ulang itu untuk meningkatkan nilai-nilai dan hidup sosial. Bahkan juga saya ajarkan bagaimana kamu punya uang sekolah, berapa uang jajan, sekarang punya berapa, coba keluarkan untuk ke masjid. Itu kamu nanti hadiahnya ini diceritakan baik-baik. Aktivitas beribadah dan beramal sosial akhirnya menguatkan nilai sosial dan nilai keagamaan individu. Next. Meningkatkan pengendalian perilaku seksual. Aktivitas seksual yang hanya dalam lembaga pernikahan yang sah, ini aktivitas sosial. Yang sah hanya dalam lembaga pernikahan yang sah. Jadi kalau tidak sah, ya itu tidak betul. Puasa mampu mengendalikan pandangan seseorang. Bagi cowok yang melihat cewek di mall dengan penampilan seksi, dada agak terbuka, rok di atas lutut mengundang nafsu seksualitas. Bagi para cewek, melihat cowok di mall dengan penampilannya atletis, bersih, maco akan mengundang perhatian mereka. Tapi ini kan kita puasa harus mengendalikan diri. Ya kalau sudah lihat ya stop dulu, nggak usah diulangi lagi kalau sudah begitu. Karena apa? Ini nanti setan itu juga sangat luar biasa, nggak apa-apa, hanya lihat sekali, 2 kali juga nggak apa-apa, nanti bertobat. Tidak demikian. Tapi kita harus mulai mengendalikan diri. Lanjut. Puasa adalah menurunkan dorongan seksual manusia sekurang-kurangnya selama periode puasa. Terutama dari subuh sampai maghrib kita akan dilarang. Meskipun mempunyai nafsu yang besar, kita akan diajar untuk bersabar. Meskipun itu adalah sah, itu adalah halal, tapi karena ada aturan maka kalau siang itu diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laki-laki yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah, sebab menikah akan menundukkan pandangannya dan memelihara kelaminnya. Dan laki-laki yang belum sanggup menikah maka berpuasalah karena akan mengurangi nafsunya. Nah, demikian. Berpuasa itu ternyata juga akan mengurangi tensi nafsunya. Ini sabda Rasul. Karena sabda Rasul itu tidak ada yang salah, pasti insya Allah benar semua. Lanjut. Ini bahan saya ambil dari Prof. Rina Latifah, Hikmah Ramadan, Puasa dalam Kajian Psikologis. Dan Mas Fuad Nasori Suroso, 7 manfaat puasa dalam dinamika psikologi. Ini saya sahabat dengan Mas Fuad Suroso, dan itu adik kelas saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada diskusi kayaknya ini masih ada waktu. Monggo, terima kasih, matur nuwun.